Kembali lagi bersama gua Putra Channel. Ya, hari ini gua bener-bener mau ngasih tahu ke kalian semua kalau belajar di rumah itu efektif gak sih? Belajar di rumah itu mempermudah siswa atau mahasiswa gak sih? Jadi buat kalian nonton video ini sampai full karena gua akan memberitahu kalian info seputar belajar di rumah efektif atau tidak. Jadi stay tune guys. Oke, jadi kali ini kita mulai pembahasannya. Menurut kalian, banyak banget pertanyaan tuh yang bilang, belajar di rumah efektif gak sih? Belajar di rumah bikin kita semakin semangat, semakin mengerti tentang pelajaran gak sih? Kalau menurut gue pribadi ya, semenjak gue ada belajar di rumah, gue merasa kayak, gue gak ngerti apa yang disampaikan sama dosen. Gue gak ngerti apa yang dosen bilang. Palingan kita cuman, para mahasiswa biasa cuman bilang, baik pak, mengerti pak, tapi kenyataannya itu nol, kita nggak ngerti sama sekali. Dan mau nggak mau kita harus tetap menjalani kondisi seperti ini, kita harus tetap belajar di rumah dikarenakan adanya virus corona yang masih menyebar. Jadi oleh karena itu pemerintah dan juga sekolah-sekolah menutup sekolahnya untuk kita bertemu secara tatap muka langsung untuk menghindari adanya penyebaran virus corona ini. Dan oleh karena itu di salah satu sisi emang menguntungkan banget sih belajar di rumah karena bikin kita irit bensin. Yang pertama, untuk semua orang yang bawa kendaraan irit banget bensin karena kita nggak perlu ngeluarin bensin. Dan yang kedua, ya kita enak aja kayak cuma belajar di rumah, cuma buka HP, buka laptop gitu doang, nggak usah nyampe berangkat ke kampus terus bawa segala macam, laptop, buku, HP, charger. Itu kan menurut gue ribet banget kan. Ya sebenarnya menguntungkan juga, tapi untuk sebagian orang itu benar-benar nggak menguntungkan karena untuk orang-orang yang menurut gue kurang mampu itu susah buat mereka untuk mengikuti ujian seperti ini. Apalagi kalau orangnya tinggalnya ada di desa pedalaman, mereka otomatis harus ada di kondisi seperti ini karena adanya virus corona ini. Mereka kesusahan sinyal, ada yang kesusahan sinyal sama sekali, jadi mereka mesti jalan kaki ke kota, ke tempat yang ada sinyalnya. Atau banyak orang tua tuh yang sekarang tuh kurang mampu untuk membeli gadget, untuk membeli laptop, perangkat-perangkat yang lainnya untuk mendukung kita belajar di rumah. Oleh karena itu seharusnya seharusnya pemerintah itu benar-benar kayak mengayomi masyarakat untuk terus membantu dalam proses belajar seperti ini. Karena jika dibiarkan saja, banyak orang yang kan kurang mampu. Jadi otomatis anaknya nggak sekolah, bolos. Jadi nggak sekolah, nggak ngikutin pelajaran, malah bikin bodoh masyarakatnya, bikin bodoh generasi bangsa. Nah oleh sebab itu menurut gue pemerintah harus benar-benar fokus banget sih, harus benar-benar fokus dalam menghadapi kasus seperti ini. Oleh karena itu ini benar-benar belajar di rumah itu menurut gue nggak efektif sama sekali karena gue nggak mengerti sama sekali. Gue nggak mengerti apa itu pelajaran, gue nggak ngerti sama sekali karena gue setiap buka kampus, kayak materi kampus, gue cuma baca gitu doang, dosennya ngejelasin lewat chat, sedangkan apa yang ada di pikiran gue ini nol tentang pelajaran. Jadi gue tahu cuma sebagian doang yang gue mengerti. Ya kebanyakan kita anak-anak sekolah nih ya, biasa kalau misalnya diterangin guru gitu secara langsung, tatap muka secara langsung, lebih cepat memahami. Dan kita kalau misalnya nggak tahu kayak gitu, nggak tahu sama sekali tentang apapun yang dia pelajarin, kita bisa langsung nanya, kita bisa langsung konsultasi sama guru tersebut, sehingga kita lebih cepat paham. Kalau menurut gue lewat internet kayak WhatsApp, kita nggak ngerti, kita nanya di WhatsApp, guru ngebahas ini tapi itu nggak, kurang nyambung di kita juga ngetiknya juga males, teleponnya juga males kayak gitu. Jadi menurut gue lebih baik kita cepetan masuk sekolah, cepetan, benar-benar harus cepet banget masuk sekolah. Karena kalau terus-terusan seperti ini sih menurut gue bikin anak-anak muda, bikin generasi emas bangsa ini jadi bodoh, nggak ngerti sama sekali apapun pelajaran yang mereka
tangkap dari guru mereka masing-masing sih. Menurut gue itu aja, kurang efektif. Intinya pembelajaran di rumah itu kurang efektif karena adanya miskomunikasi antara murid sama dosen sama guru, kayak gitu, miskomunikasi. Biasa kan kalau misalnya guru ngasih tugas secara langsung, kita bisa langsung list kayak gitu kan, bisa langsung list, kita tulis di buku kita masing-masing, buku PR. Nah, pulang sekolah kita bisa langsung ngerjain. Tapi ini kalau misalnya dikirimnya lewat WhatsApp grup, guru ngasih di WhatsApp grup, nah otomatis anak-anak lain yang ada di WhatsApp grup itu ngomong dan membuat tugas yang dikasih sama dosen yang lewat chat itu udah jadi ketutup, udah hilang gitu aja. Jadi menurut gua kurang efektif sama sekali sih. Apalagi koneksi kuota internet sama perangkat itu benar-benar tiga ini sangat penting di dalam sosial pendidikan secara online. Ini tiga ini sangat penting, perangkat, koneksi, sama kuota. Ini benar-benar harus ada setiap harinya, karena kalian tahu sendiri kan, Zoom itu bisa makan banyak banget kuota, dan video call juga termasuk banyak banget makan kuota. Di recording juga benar-benar makan banyak banget kok kuota. Bahkan penyimpanan HP, buat kalian yang HP-nya misalnya cuman berapa, penyimpanannya cuman 32 segala macam, otomatis bakalan cepet penuh. Jadi ya kurang efektif sih menurut gua. Jadi itu aja sih yang mau gua sampaikan ke kalian tentang pembelajaran di rumah itu efektif atau enggak. Oke, jadi terus nonton video ini, terus nonton video-video gue selanjutnya yang akan membahas tentang apapun yang terjadi di dalam kondisi virus corona ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa tahu info tersebut. Oke guys, see you.